Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-hadithul rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shama ramadana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Faqalu ya Rasulullah, afala nubashshiru an-nasa? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, menegakkan salat, berpuasa bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Baik apakah dia berjihad di jalan Allah atau dia hanya duduk tinggal di tempat di mana ia dilahirkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kedudukan yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai surga. Berkata Muhammad bin Fulaih dari bapaknya, di atasnya adalah singgasananya Allah yang Maha Pemurah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disusul dengan menegakkan salat, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Bukan berarti hanya sekedar puasa Ramadan saja, tapi puasa juga diiringi dengan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Akan tetapi fokus di dalam hadis ini yang akan kita bahas adalah yang mengenai puasa Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jihad, ya, jihad kaum muslimin yang paling agung pada hari ini adalah jihad dengan lisan, jihad dengan lisan dan pena terhadap seluruh pelaku kebatilan sesuai dengan sarana yang memungkinkan. Dan tiada ke situ kecuali dengan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkannya serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad kaum muslimin yang memang paling agung pada hari ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-hadithul khamis. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah ada seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan dia mengatakan, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang apabila aku mengamalkan, aku akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan engkau menunaikan salat yang wajib, serta engkau menunaikan zakat yang wajib, serta melakukan puasa bulan Ramadan. Maka Arab Badui itu mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah lagi selain dari amalan-amalan ini, dan aku juga tidak akan menelaikan amalan-amalan tersebut. Maka tatkala Arab Badui itu sudah berpaling, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang berada di sekitar beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia ingin untuk melihat kepada seorang yang termasuk penduduk surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafal Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia telah berhak untuk masuk ke dalam surga, serta dia akan selamat dari api neraka. Sebagaimana kisah Arab Badui tadi, ya, yang dia menyatakan dia tidak akan menambah amalan selain dari yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada dia. Dan semua itu adalah perkara-perkara yang wajib, dan juga dia tidak akan melalaikan perkara-perkara tersebut dalam artian dia akan berusaha menjaganya. Dan tidak akan melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan yang wajib. Maka Rasulullah SAW telah menyatakan dia termasuk penduduk surga. Sehingga kita ketahui bahwasannya melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka ini merupakan sebab seseorang akan dimasukkannya ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian juga beliau menyebutkan dalam penjelasan hadis ini bahwasannya orang yang dia telah melakukan hal tersebut, yaitu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia telah berhak untuk dinamakan sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, dan dia termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dinukil dari Al-Qurtubi rahimahullah dalam hadis ini, dan begitu juga hadis Talhah pada kisah orang Arab Badui, dan selain dari keduanya, menunjukkan atas bolehnya meninggalkan ibadah tatawu'at, yaitu ibadah-ibadah di luar kewajiban. Akan tetapi seorang yang meninggalkan ibadah yang sunnah, maka akan menjadi tidak sempurna agamanya. Jika meninggalkannya dengan meremehkan ibadah sunnah tersebut dan berkeinginan untuk meremehkannya, maka dia menjadi fasik, yakni baginya ancaman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sungguh sebagaimana yang berasal dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan siapa saja yang mengikuti mereka para sahabat tekun dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah, sebagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib, ya, dan mereka tidak membeda-bedakan di antara keduanya, sunnah atau wajib, ya, untuk mendapatkan pahala keduanya. Bahkan para sahabat senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.